Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu kaffatan lin nasi basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bi kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah khatib membacakan rukun khutbah, maka khatib untuk mengajak diri khatib dan seluruh tamu Allah di masjid yang mulia dan dimuliakan ini, sekaligus menampakkan, mengekspresikan, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Adam ketika si Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkurban, maka si Habil kurbannya diterima dan si Qabil tidak diterima, dan si Qabil berniat untuk membunuhnya. Ketika itu si Habil mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh hanya orang yang bertakwa yang amalnya diterima oleh Allah. Subhanallah. Orang yang bertakwa merasa puas dipandang oleh Allah, dan orang yang kurang bertakwa tidak puas dipandang oleh Allah, sehingga masih bisa berbuat riya dan sum'ah. Semoga kita termasuk di dalamnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan yang sangat singkat ini khatib ingin menyampaikan 7 karakter orang mukmin. Maka kita sebagai tamu Allah harus cari tahu banyak, harus cari banyak tahu. Sekali lagi, kita harus banyak cari tahu tentang kalimat al-mu'min, bahwa al-mu'min ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang nomor 6, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ketika hamba Allah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, ketika mendapatkan predikat mukmin, maka orang tersebut sudah bersifat tetap keimanannya. Mari kita renungkan. Al-mu'min menurut ahli tafsir banyak artinya, paling tidak untuk tamu Allah di siang hari ini 1 atau 3. Al-mu'min arti yang pertama adalah Allah maha menetapkan keimanan hambanya cenderung naik. Mari kita
Dengarkan firman Allah ayat tadi, surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh begitu indah artinya. Innama ini dimana sempit, kalau bahasa anak pesantren disebut adadul hasr. Sungguh hanya orang mukmin apabila disebut nama Allah tergetar hatinya, dan apabila dibaik dan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran maka bertambah imannya. Maka mukmin ini adalah predikat yang Allah berikan kepada hambanya yang dipilih di rumah milik Allah ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Seluruh tamu Allah yang hadir pada siang hari ini ditetapkan keimanannya cenderung naik. Karena yang bisa naik hanya manusia, malaikat tidak bisa naik imannya. Malaikat imannya adalah stabil. Namun sayang, selama ini yang dibahas hanya iman naik turun, iman keluar masuk. Ketika masuk masjid iman masuk, keluar masjid iman keluar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kurang 10 hari lagi kita ditetapkan oleh Allah keimanan kita cenderung naik. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan 7 karakter yang pertama. Ketika kita sudah mempunyai keimanan yang bersifat tetap cenderung naik, maka kita tidak mudah tersulut dengan apapun yang terjadi. Jika ada masalah kecil, kita anggap tidak ada masalah. Jika ada masalah besar, kita anggap kecil, karena yang besar itu Allah. Fa'tabiru ya ulil absar, Al-Hasr ayat 2. Maka cepat-cepatlah ambil pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Orang jatuh bangun karena salah pandang. Orang yang mukmin dijamin tidak akan salah pandang ketika melihat tragedi di Turki. Yang dilihat bukan tragedinya, tetapi yang dipandang adalah sang pemegang remote utamanya siapa. Itulah pandangan orang mukmin. Ketika melihat orang buruk, bukan buruknya yang dilihat akan menyesakkan nafas, tapi yang dilihat siapa yang memegang remote utamanya menggerakkan hidup orang buruk. Maka ketemulah Furqan ayat 20. Ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan aku jadikan sebagian mereka dan sebagian yang lain adalah untuk menguji. Maka Allah memberikan tantangan. Atas birun, maukah Anda bersabar? Kalau orang mukmin udah gak mau menau, tidak ada tawaran, udah pasti mau, karena kompensasi orang yang sabar sudah pasti pahalanya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang yang sabar, hanya orang yang sabar ketika diuji oleh Allah. Tentunya itu sabar adalah sikap ridho, disempurnakan pahalanya tanpa batas. Semoga kita semua yang hadir termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Karakter yang pertama yaitu wa'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang senantiasa andalan hidupnya hanya kepada Allah. Ketika orang andalannya selain Allah, sudah dijamin pasti dia akan kecewa. Nauzubillah min dzalik. Ngandalkan pasangan kecewa, ngandalin anak kecewa, ngandalkan siapapun. Tetapi orang mukmin andalan yang pertama dan yang utama yaitu mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah karakter yang pertama. Kemudian karakter yang kedua,
Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mari kita muhasabah sejenak. Sudahkah diri kita masing-masing menjadi penolong bagi sebagian yang lain? Insya Allah kita akan semakin mantap menyambut bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyambut bulan Ramadan. Karena mendekati bulan Ramadan ini tentunya orang yang rajin puasa membutuhkan uluran bagian dari orang-orang yang kaya. Itu sebabnya jauh Rasulullah diperintah untuk zakat adalah tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Apa tujuannya? Untuk mengambil bagian meringankan beban orang-orang yang mau menyambut bulan suci Ramadan. Inilah karakter yang kedua. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Begitu indahnya karakter orang mukmin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak kebaikan. Kalau ke surga tidak mau sendiri, ke masjid tidak mau sendiri, ke rumah Allah tidak mau sendiri, mengajak keluarga atau tetangga. Kemudian karakter yang berikutnya, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Mungkar ini gandengnya adalah keji. Ketika kita bisa mencegah yang mungkar, berarti juga bisa menahan yang keji. Apa itu yang mungkar? Yang mungkar adalah yang diperintah diabaikan. Diperintah sholat diabaikan, diperintah zakat diabaikan, diperintah puasa diabaikan. Itulah mungkar. Kalau keji yang dilarang diubah, contohnya dilarang pelit semakin pelit, dilarang tajasus mencari-cari kesalahan orang, semakin rajin mencari kesalahan orang. Bahkan yang kecil lagi, bukan hanya zina, termasuk riba. Ini yang tidak ada toleransi, yang akan melenyapkan, menghanguskan pahala puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah karakter berikutnya. Berikutnya, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah ini dari kalimat qawama, yang artinya dan mereka senantiasa melaksanakan sholat dengan sempurna. Dan sempurnanya sholat adalah orang yang paham tentang batasan sholat khusyuk. Ketika ingat yang lain, jangan kebablasan, segera ingat Allah. 2 atau 3, jangan ngambil yang 3, ambillah yang sedikit. Itulah batasan sholat khusyuk. Kemudian karakter yang berikutnya, wa yu'tunaz zakat, dan mereka senantiasa menunaikan zakat. Zakat yang artinya tidak asing lagi, mensucikan harta, mensucikan hati, dan memperbanyak harta, dan menenangkan jiwa, dan menyembuhkan orang yang menerima. Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga kita semua para alimnya dipilih oleh Allah untuk mengambil bagian, yaitu karakter mukmin yang berikutnya ini. Kemudian yang ketujuh, wa yuti'una Allah wa rasulah. Karakter mukminah yang ketujuh adalah senantiasa mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak para sahabat adalah sami'na wa ata'na, tidak pernah menawar. Apa yang diperintah oleh Allah langsung dilaksanakan. Sebagaimana perintah Allah pada Nabi Ibrahim, ya wahai anak Ismail, ayah diperintah di dalam mimpinya 3 hari berturut-turut. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail gak pakai pikir, gak pakai pendapat. Ya abadi al-ma'tumar, wahai ayah yang penuh jiwa kasih sayang yang jauh di mata, dekat di hati. Itu
sebabnya pakai ya abadi. Laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minasabirin. Insyaallah ayah akan mendapati aku bagian dari orang-orang yang sabar. Dan ini adalah karakter orang mukmin termasuk para sahabat. Mudah-mudahan kita semua ketika diperintah oleh Allah dan Rasulullah tidak ada tawar-menawar. Sholat maghrib 3 tidak bisa ditambah, sholat isya 4 tidak boleh dikurangi. Yang boleh ditambah adalah amalan sholat-sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika 7 karakter sudah melekat di dalam pribadi kita, maka janji Allah berikutnya yang tadi 7 karakter itu di dalam surat Al-Anfal yang pertama yang sampai ke 7 surat At-Taubah ayat 71. Kemudian ayat 72 Allah menetapkan orang-orang yang sudah mendapat predikat mukmin mukminah. Wa adzallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Penutup khutbah di siang hari ini, jaminan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan mukmin atau predikat mukmin. Wa adallahul mu'minina. Wa ada ini fi'il madhi. Ya. Kalau menerjemahnya yaitu Allah telah menjanjikan orang-orang mukmin laki dan perempuan yang mempunyai 7 karakter tadi, yaitu surga yang di bawahnya mengalir berbagai macam sungai-sungai. Di surat lain ada 4 macam sungai: air tawar, air madu, air susu, dan khamr yang tidak memabukkan. Khalidina fiha, di dalam surga mereka kekal selama-lamanya. Wa masakin thayyibatan, dan diberi istana tempat tinggal yang megah. Fi jannati 'adn, di dalam surga Adn. Kemudian Allah menambahkan, dan ada yang lebih besar dari surga itu. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itulah yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita untuk menyempurnakan keimanan kita, sehingga amanu panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu masih kata kerja, harus banyak action, harus banyak cari tahu sampai kita mendapatkan predikat mukmin dan mukminah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.